Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan beberapa teori tentang replikasi database di MySQL. Untuk yang pertama, apa itu replikasi database MySQL? Replikasi database dalam MySQL merupakan sistem yang digunakan untuk menyalin, mendistribusikan data, serta melakukan sinkronisasi data antar database. Replikasi database juga dapat membantu meningkatkan kinerja database dengan mempercepat waktu akses dan meminimalkan waktu downtime yang mungkin terjadi jika hanya ada satu database tunggal. Selain itu, sistem replikasi membutuhkan minimal 2 buah server untuk digunakan sebagai master dan slave. Dengan menggunakan teknik replikasi, data dapat didistribusikan ke server yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Lalu, apa sih manfaat menggunakan replikasi database MySQL? Untuk manfaatnya yang pertama adalah membuat salinan data dari database utama ke server-server sekunder. Jika server utama mengalami kegagalan atau satu server sekunder dapat diaktifkan sebagai pengganti, memastikan bahwa layanan database tetap tersedia dengan waktu henti minimal. Yang kedua, sebagai backup untuk membuat salinan cadangan dari database yang dapat diakses untuk keperluan pemulihan, sehingga server replika dapat diambil offline dan digunakan sebagai sumber cadangan tanpa memengaruhi operasional server utama. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja pembacaan secara keseluruhan, karena beban query dapat dibagi antar beberapa server-server tadi yang telah direplika. Nah, itu beberapa teori dasar dari replika database. Berikut ini merupakan langkah-langkah penggunaan replika database. Komputer dari master. Yang pertama, kita membuka command prompt terlebih dahulu untuk mengetahui IP dari PC kita dengan menggunakan ipconfig. Nah, di sini akan muncul IP dari PC kita, yaitu 192.168.204.168. Kemudian kita ping ke IP dari komputer slave, dimana ini kita harus terhubung dengan satu jaringan dengan slave. Kita ping. Nah, di sini reply tandanya kita sudah terhubung atau terkoneksi dengan komputer slave. Nah, 192.168.204.133 ini adalah IP dari komputer slave. Kemudian kita membuat database, yaitu PLG. Setelah itu kita membuat tabel, yaitu pelanggan dengan isian kolom nick, nama, dan alamat. Selanjutnya kita membuat hak akses kepada komputer slave dengan menggunakan grant replication slave dan grant all, yaitu untuk mendapatkan seluruh hak akses kepada komputer slave. Di sini tamu add itu adalah IP dari komputer slave yang telah kita ping tadi, dan ini adalah password untuk slave-nya. Yang bawah juga sama, yaitu tamunya yaitu add IP yang tadi, dan itu adalah passwordnya juga sama untuk slave-nya. Kemudian kita grant replication, kemudian kita grant all. Nah, selanjutnya kita akan flash privilege. Selanjutnya kita membuka notepad dari My ini untuk mengatur konfigurasinya. Di dalam My ini pada replication master
server default ini kita menambahkan log bin sama dengan MySQL sama dengan bin, kemudian bin log DB sama dengan PLG. PLG ini adalah database yang kita punya. Dan kemudian kita server ID-nya itu sama dengan 1, kita nyalakan karena kita adalah master. Kemudian selanjutnya kita mereset master untuk bisa kembali ke awal meresetnya. Kemudian kita show master. Nah, di sini sudah terlihat bahwa show masternya itu MySQL pin 0001, kemudian positionnya 328. Pada komputer slave kita IP config supaya mengetahui IP dari slave-nya. Nah, ini tadi yang kita ping yaitu IP slave yaitu sama 133. Selanjutnya kita ping ke master untuk mengetes apakah terkoneksi satu sama lain dengan menggunakan IP masternya tadi ber-IP 168. Nah, ini replay, tandanya mereka sudah terkoneksi satu sama lain antara master dan slave. Selanjutnya kita akan membuat database yang sama dengan master, yaitu database PLG. Ini harus sama dengan master ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel yang sama juga, yaitu tabel pelanggan yang berisikan kolom nick, nama, dan alamat. Nah, jika sudah selesai, kita juga akan melakukan konfigurasi pada My ini, pada notepad My ini. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada My ini yang di sebelah record on queue ID between 2 and 2 itu menambahkan tulisan server ID sama dengan 4. Asalkan server ID-nya tidak sama dengan master, maka itu akan tetap bisa. Di sini kita mengatur server ID sama dengan 4. Kemudian kita save. Selanjutnya kita stop slave dulu supaya bisa restart. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi yaitu dengan change master ke master hostnya. Ini adalah IP dari master yang telah kita pakai tadi. Kemudian master usernya tamu seperti yang di master tadi. Passwordnya juga harus sama yang telah diatur pada master, yaitu 1-6. Kemudian log filenya ini tadi yang kita larang sebagai show master, kita samakan untuk hasilnya yaitu MySQL pin 0001 dan postnya itu 328. Jadi harus sama dengan yang ada di master tadi. Nah, sukses. Kemudian kita start slave. Nah, kemudian kita show slave status. Nah, di sini sudah muncul hasil dari show slave statusnya, yaitu waiting for master. Pengujian dengan menginsert tabel dari pelanggan menggunakan insert info dengan nilai berikut ini. Untuk kita tes nanti apakah dia bisa munculkan di komputer slave. Kita insert lagi 2 isian, kemudian kita tes pada komputer slave yang tadi.
ketika diselect apakah dia memunculkan hasil yang saya inputkan tadi di master. Nah, di sini muncul yang sama dengan nilai yang saya inputkan pada master.